Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, ini saya akan bahas masalah Bitcoin ya. Bitcoin market mengalami bearish, sedangkan Bitcoin bullish. Nah, artinya ada apa? Ini pertanyaannya teman-teman. Ini ada udang di balik batu atau batu di balik udang. Ya. Bitcoin naik signifikan. Posisi sekarang 84,915,53 US dollar, hampir 1,4 miliar ya. Ini kalau kita rupiahkan, coba kita rupiahkan. Nggak usah ya, nggak usah dirupiahkan ya. Kita lihat aja ini. Teman-teman bisa ngitung sendiri lah ya, 84,861,95 dolar itu kurang lebih 1380, 1392 tadi sempat ya. 92 koreksi lagi sedikit. Nah, ini Bitcoin bullish ya. Marketnya pada malam ini, mengapa P-Network, kita lihat P-Network mengalami tetap koreksi di 1,54 ya US dollar. Tadi dia sempat di 1,46. Semestinya Bitcoin ini mengalami kenaikan pula signifikan ketika dia mengikuti arah Bitcoin atau Bitcoin effect. Dan pada malam ini setelah masa berakhirnya KYC dan juga migrasi mainnet ya, ini jelas pioner banyak menjual Bitcoin di bursa ya, mentransfer koinnya ke bursa lantas membuangnya ya, sehingga market tidak kuat untuk naik ya, yang tadinya di 1,46 dia tidak mampu menembus di atas 160 lagi. Nih ya, tadi ya 146 147, low-nya 147 tadi di bawah level support 150. Tuh. Ini market sudah mulai berbalik arah lagi ke tren bearish. Nah, dia mulai koreksi dan nanti puncaknya ke bearish. Nah, ini teman-teman nanti kita bahas masalah paus ya. Paus lapar, paus yang kelaparan untuk mengincar koin Bitcoin ini. Dia menunggu momen mulai hari ini tanggal 14 sampai ke tanggal 17 nanti. Itu paus-paus sedang berkeliaran mencari mangsa, mencari momen yang tepat untuk borong Bitcoin ya. Jadi dia terus mengamati market pada hari ini, dan ini sudah menunjukkan kejanggalan bahwasannya ya Bitcoin bullish sedangkan Bitcoin tidak mengikuti tren Bitcoin, tren naik, bahkan dia koreksi. Nah, ini teman-teman yang saya upload konten saya sebelumnya tadi mengenai harga Bitcoin ya, bahwasannya akan berdarah parah. Lihat saja konten saya yang saya upload tadi 1 jam yang lalu ya. Bitcoin akan berdarah parah. Mulai hari ini tanggal 14 sampai ke tanggal 17 nanti itu akan berdarah parah. Nanti kita lihat saja nanti marketnya ya bagaimana. Ini sudah menunjukkan signal. Ketika Bitcoin tren naik, dia mengalami koreksi. Bukan seharusnya dia menembus ke level 163 semestinya. Artinya nanti dia stagnan di harga 160. Titik supportnya ya, level supportnya ini tidak mampu dia untuk mengangkat ke 160. Berbalik arah. Nah, bagi teman-teman para trader ya, saya terus memberikan masukan atau informasi mengenai kelas saya. Kalau yang ingin trading spot ya, mencari koin-koin yang potensial untuk hold jangka panjang dan juga mencari profit cepat atau bermain scalping baik di bursa Indodax maupun di Trust Wallet, teman-teman bisa mengikuti kelas saya. Lihat nomor WA saya di deskripsi channel dan japri saya yang ingin ikut kelas. Di kelas itu teman-teman akan memberikan signal tiap hari koin yang potensi terbang, baik untuk mencari profit cepat, scalping maupun untuk jangka panjang. Dan juga diajarkan juga analisa teknikal dan fundamental dan memilih koin-koin yang potensial untuk hold jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, ini teman-teman, di balik ini ada misteri masalah marketnya ya. Nah, ini kita lihat ya newsnya, karena news ini sudah beberapa minggu yang lalu tetapi ini tetap menjadi dominan. Jadi acuan kita bahwasannya memang selama ini paus sudah mengincar tapi mereka menahan dulu. Mereka masih posisi wait and see. Mereka masih mengamati market dan masih menunggu momen tepat. Sebetulnya paus itu sudah lapar. Ya.
Paus itu sebetulnya sudah lapar, sudah pengen makan skala besar, tapi momennya yang belum tepat. Nah ini dia mulai mengincar hari ini setelah habis masa KYC dan juga sampai ke akhir setelah tanggal 17, mungkin sampai tanggal 18, tanggal 20 itu masih dam. Karena posisi tanggal 17 Maret 2025 itu akan unlock, pembukaan kunci, ya, sehingga koin akan meluber, mungkin banyak yang menjual dalam secara masif, ya, secara massal. Bukan hanya Indonesia, pioner Indonesia, mungkin banyak negara yang akan melakukan itu. Nah, kita tidak bisa mengkontrol, memberikan masukan kepada pioner seluruh dunia untuk menahan koin agar paus tidak dapat harga murah, tidak bisa. Karena setiap orang kan mempunyai prinsip masing-masing. Kita tidak bisa untuk mengontrol atau mengintervensi para pioner agar menahan koin tidak menjual posisi sekarang supaya paus tidak dapat harga murah. Kita tidak bisa. Nah ini teman-teman, istilah paus lapar ya, ini merujuk pada pemain besar di pasar kripto yang dapat memanipulasi harga saat aset digital dengan membeli atau menjual dalam jumlah besar. Dr. Cheng Diao, ini yang ini ya, yang perempuan yang partner si Kokalis ya. Dr. Cheng Diao Pan melalui akun media sosial X pada 25 Februari 2025 sudah menyatakan guncangan besar akan terjadi pada 14 Maret 2025. Nah, ini teman-teman ya. Ini sudah dikasih tahu kisi-kisinya oleh pendiri Picoin atau P-Network ya. Jadi Dr. Cheng Diaopan ya sudah memberikan kisi-kisi melalui akun media sosial X ya, melalui Twitter pada 25 Februari 2025. Artinya di 3 minggu sebelumnya ya, menyatakan guncangan besar akan terjadi pada 14 Maret 2025 ya. Itu owner loh, owner yang memberikan informasi dan signal agar pioner itu cakap dalam berpikir. Makanya saya tadi sudah upload ya channel saya, konten saya sejam sebelumnya, bahwa akan market ini berdarah parah ya. Di samping signal oleh pendiri dan juga analisa teknikal sudah menunjukkan jelas bahwa dia akan berdarah parah. Nah, sekali lagi saya mengingatkan Anda semua pioner, jaga Picoin dan dari serangan paus lapar. Guncangan gelombang besar akan tiba pada 14 Maret 2025. Tulis Cheng Diaopan ya. Lihat ya, guncangan gelombang besar akan tiba pada 14 Maret 2025. Ini. Jadi mereka sudah menyiapkan amunisi yang besar, ya, peluru yang banyak. Paus-paus ini siap untuk mencaplok Picoin ya ketika market crash dan para pioner panik untuk sell, melakukan penjualan dalam skala besar, panik takut harga hancur semakin rendah ya. Ketika mereka banyak menjual secara massal hampir seluruh negara, maka paus akan mencaplok koin-koin atau Picoin ini dalam skala besar. Setelah dia menelan Picoin secara skala besar, maka akan di-push-nya melalui X atau melalui media sosial ya, untuk mempomo kembali bahwa Picoin akan listing di Binance ya, dikasihnya pomo supaya harga akan mulai bisa meningkat lagi kalau dikasih pomo. Lantas harga merayap naik, dia melakukan penjualan secara pembelian secara bertahap lagi ya, mengkompon atau menambah muatan itu untuk mengkelabui para pioner untuk buy ya, sehingga yang tadinya panik sell di saat market dump, lantas pioner akan berbalik arah untuk berlomba-lomba ya buy. Nah, tadi ya posisi dump panik sell, menjual dalam skala besar, ketika dimanipulasi oleh paus, dia beli secara bertahap sehingga market kelihatan bullish dan akan menanjak lebih tinggi lagi ya, sampai dia boom nanti pembeliannya itu, sehingga market akan menembus resisten dan membentuk new ATH ya, maka pioner yang jual murah tadi akan melakukan buy secara massal pula. Jadi mereka bisa panik buy, takut ketinggalan momen, lantas beli di harga pucuk dalam skala besar dan masif hampir seluruh negara, sehingga sudah harga di pucuk, paus akan melompat menjual asetnya yang beli di harga bawah tadi ya, sehingga pioner banyak bergelimpangan sangkut. Nah ini baru nanti season kedua, bagaimana next time ya untuk masa depan Picoin ya, habis diguncang oleh
paus yang bisa mengombang-ambingkan harga Picoin. Pioneer tidak boleh menjual Picoin murah. Nah, ini pesan dari pendiri ya, dari Dr. Cheng Diaopan. Pioneer tidak boleh menjual Picoin murah. Dr. Nicholas Kokali juga mengingatkan hal serupa. Dia menekankan pentingnya mempertahankan Picoin. Dia meminta Pioneer untuk tidak menjual Picoin dengan harga murah di bursa kripto. Nah, jadi maksud ini setelah tanggal 14 ini mendapatkan banyak koin, jangan transfer ke bursa, lantas menikmati hasil, sudah asik ya dengan harga sekarang, lantas banyak yang berjual ingin menikmati hasil jeripaya selama 6 tahun ya. Nah, ketika itu banyak yang jual tanpa kontrol, hampir semua seluruh negara atau banyak negara lah yang melakukan, sehingga harga akan turun. Nah, ini untuk jangan sampai paus dikasih kesempatan, maksud si Dr. Nicholas Kokali. Tolong jangan menjual Picoin Anda ya. Tolong jangan menjual Picoin. Anda telah bekerja keras menambang selama 6 tahun dengan harga murah. Tim Picor ya tidak menjual Picoin melalui ICO tulisnya. Nah, itu teman-teman ya. Itulah teman-teman pesan dari Dr. Nicholas Kokali dan juga Dr. Cheng Diaopan. Nah, ini kedua owner ini